Nah, AI-nya apa tuh yang bisa kita pilih gitu. Karena kebanyakan orang nggak bisa mapping AI toolsnya gitu. Ketika mereka pakai AI, akhirnya kacau gitu. Dengan adanya AI itu sebenarnya ini kayak sudah semakin nyata terjadi. Evolusi berikutnya adalah manusia yang mampu berpikir sebenarnya, di mana semua eksekusinya itu dilakukan manusia yang memang mengasah dirinya di skill tersebut atau ya secara otomatis gitu melalui AI. Jangan treat AI itu kayak genie in a bottle aja, bukan magic button gitu kan. Nggak begitu cara kerjanya. Menarik sekali ya hari ini. Jadi seperti kita sudah tahu juga, banyak sekali UMKM yang sudah mulai merasa familiar dengan AI, tapi banyak juga yang mungkin masih baru berkenalan dengan AI. Jadi harapannya di sesi sore kali ini kita akan bisa mendengar pendapat dan berbincang secara santai dengan 3 narasumber kita seputar AI dan apa sih pentingnya AI, mengadopsi AI bagi para UMKM supaya nantinya bisa semakin naik kelas dan juga bertumbuh lah gitu untuk Indonesia. Oke, Melisa, langsung saja dimulai untuk diskusi atau juga live podcast sore hari ini. Silakan. Terima kasih semuanya. Selamat datang di sesi ketiga untuk sesi minggu ketiga untuk acara Idea Weeks tahun ini. Untuk sekarang mungkin bisa aku akan memperkenalkan 3 narasumber kita hari ini dan mungkin bisa diputar video sebelumnya sebelum aku memperkenalkan salah satu pembicaranya. This is Freddie Kashala, a young entrepreneur and AI practitioner who built 3 brands, Rave Taylor, Raveloo, AI Mentor. Freddie Kashala, let AI works for you. Selamat datang kepada narasumber pertama yaitu Mas Freddie Kashala, co-founder dan juga CEO dari Anyminder. Selamat datang Mas Freddie, apa kabar? Silakan duduk. Yes. Lalu untuk pembicara kedua ada Mas Gito Sabata dari Google Cloud Indonesia dan juga CDO dari Titik Temu. Selamat datang Mas Gito. Selamat datang Mas Gito, silakan duduk. Dan yang terakhir ada Mas Pandu Truhadito, founder dari Madia.id dan juga ex TikTok, Facebook dan juga Lazada. Selamat datang. Oke, selamat datang untuk ketiga pembicara kita sore ini. Mungkin boleh menyapa teman-teman yang sudah hadir dulu, mungkin dari Mas Freddy. Oke, selamat siang semuanya. Siapa nih yang pebisnis angkat tangan dulu? Oh, ada banyak. Oh, ada banyak. Yang tadi. Oh iya, boleh. Oke, perkenalkan saya Freddy Kasawan. Saya adalah AI profesional. Saya juga udah praktisi sebagai bisnis selama 10 tahun terakhir. Dan 2 tahun terakhir udah pakai AI untuk bisnis saya sendiri. Jadi saya mau kasih banyak insight nih buat teman-teman. Kira-kira AI apa sih yang bisa kita lakuin di era sekarang? Baik, terima kasih semuanya. Dan lanjut ada Mas Gito Sabata. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan aku Gito Sabata, Chief Growth Officer dari Titik Temu Indonesia dan Balasri.id. Kebetulan mungkin ada yang wondering di sini kenapa kok Titik Temu itu kan kafe gitu ya, kenapa ada di sini? Karena kebetulan di title yang satunya lagi itu Balasri.id itu kita tuh melakukan sebuah ya sedikit project lah gitu ya untuk pengembangan teknologi dan sudah masuk ke AI juga, dan kita mau mencoba menggabungkan teknologi dan bisnisnya F&B itu menjadi satu. Jadi ya mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sharing lah di sini lah ya, terkait dengan project gabungan tersebut. Terima kasih Mas Gito. Dan sekarang terakhir ada Mas Pandu. Selamat sore juga teman-teman semuanya, salam kenal. Aku senang banget bisa spend time bareng teman-teman sama narasumber dan moderator yang keren hari ini buat sharing knowledge dan belajar juga dari teman-teman semua dan para praktisi untuk best practices lah katakanlah yang bisa langsung praktikal aja gitu kita pakai di kegiatan kita berbisnis, baik itu buat bisnis sendiri maupun buat serving clients kalau misalnya kita kerja di
agency ataupun mungkin korporat gitu ya. Pengalaman aku 10 tahun terakhir lah aku handling SMB, aku bikin brand di salah satunya, brand aku sendiri juga. Dan kemudian sekarang aku bikin komunitas untuk belajar skill digital untuk bantu jalan dalam untuk bisa naik kelas untuk perkembangan bisnis mereka. Oke, terima kasih Mas Pandu. Jadi sebenarnya untuk sore ini kita akan berbicara secara santai aja, mengupas tuntas gimana sih kira-kira cara memberdayakan UMKM di Indonesia melalui AI. Dan mungkin ini tuh topik hangat, tapi mungkin beberapa topik yang baru dan menakutkan gitu ya dengan kehadiran AI. Apakah AI akan menggantikan kita-kita nih yang bekerja langsung di baliknya? Jadi mungkin aku mau langsung saja singkat ke Mas Freddy, melihat landscape global, kenapa sih UMKM itu harus peduli dengan AI sekarang gitu? Apa yang kira-kira akan terjadi apabila UMKM saat ini quote unquote cuek dengan AI? Ya. Silakan. Saya mulai dari ini ya. 10 tahun yang lalu saya bikin bisnis itu saya perintis teman-teman ya. Saya tuh perintis, saya susah banget cari informasi tentang bisnis. Apalagi mau buka bisnis itu susah. Sedangkan roda ekonomi Indonesia adalah UMKM. Dan kalau saya mau bayar konsultan bisnis, saya tuh harus bayar berapa sebagai perintis untuk mendirikan UMKM yang benar, baik dan benar gimana. Sedangkan kalau misal dari awal planning UMKM kita bangun suatu bisnis, produknya udah salah, pricingnya udah salah, terus cara mainnya udah nggak bener, mau main UMKM nggak akan bisa jalan gitu teman-teman ya. Jadi saya ingat tahun itu mau bayar proposal nggak mungkin bisa teman-teman. Nah sekarang ada satu AI yang ada di genggaman kita di HP, ChatGPT, Gemini, Perplexity atau apapun itu LLM, kan bisa konsultasi itu selain kalian konsultasi sama konsultan expert di dunia itu teman-teman ya. Dan yang saya kagumin juga di AI itu, saya tanyain apapun, bacain data, bacain apapun yang saya pengen untuk predict trend, semua bisa teman-teman ya. Jadi kalau diomong pasti ini pasti harus dijalankan. Dan teman-teman kalau yang belum pernah nyoba brainstorming sama AI secara dalam ya, secara deep gitu ya, itu sangat disayangkan karena saya bilang tadi konsultan bisnis dulu bayar berapa puluhan juta, sekarang bahkan dimulai dari ChatGPT yang free aja udah bisa konsultasi setara dengan konsultan bisnis yang lumayan expert, belum yang bayar. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Freddy. Menyambung pernyataan Mas Freddy tadi ya, banyak sekali sebenarnya bisa dilakukan oleh AI dari end to end ya kurang lebihnya. Ya. Kalau untuk Mas Pandu sendiri, bagaimana kira-kira melihat hal tersebut? Apakah AI ini bisa dipandang sebagai kawan atau lawan justru bagi para pelaku UMKM kita? Oke, gini, menurut aku pas aku ngelihat SMB gitu ya, mereka tuh kan sebenarnya di satu sisi kayak tadi Mas Freddy bilang ya, sebenarnya apalagi sebagai perintis itu kan kok bisa sih mulai berani gitu ya, itu karena mungkin seringkali ada idealisme sendiri gitu kan, pengen mewujudkan mimpi sendiri. Nah seringkali kita tuh sebagai SMB itu juga ada mungkin terbawa arus dan terbuai sama mimpi kita juga gitu. Nah artinya yang paling susah kan pas ketika merintis bisnis sendiri tuh kita tuh sebenarnya nggak ada satu orang pun yang bisa ngasih tahu kita langkah yang kita ambil ini bener apa salah. Nah yang udah pernah bikin bisnis ini, tadi ngobrol panjang lebar sama Mas Ryan gitu ya, itu pasti pernah ngerasain gampangnya sebagai business owner yang di satu sisi punya mimpi, tapi di satu sisi mesti bayar bill, mesti bayar payroll dan segala macam. Ini gue ini bener apa enggak sih? Gue ini di tempat yang gue ini melakukan sesuatu yang bener apa enggak, atau gue balik aja ya ke kerjaan dan berbagai macam hal lainnya. Jadi kalau ditanya lawan ataupun kawan, sebenarnya itu kita perlu dua-duanya. Sebenarnya kita perlu checks and balances istilahnya kan. Jadi satu sisi kayak tadi Mas Freddy bilang, kita perlu temen yang untuk satu ngasih kita ide untuk bagaimana ada opsi apa aja. Itu ya mungkin lebih tepatnya untuk langkah selanjutnya ke depan. Dan kemarin di tema minggu 1 kita juga udah bahas soal akselerasi gitu. Jadi beberapa bisnis proses itu bisa dibantu, dipercepat dengan AI. Itu kawan. Tapi di satu sisi kita juga nggak boleh terlena juga kalau AI ini artinya jadi best friend, best bro-nya kita juga gitu kan di setiap saat.
Karena bukan itu juga fungsinya, kita juga perlu mekanisme untuk bantu kita kalau benar nggak sih kita di tempat yang di sini seharusnya, atau mestinya kita coba deh kita tanya, kita minta dia sebagai let's say devil's advocate gitu kan, dan ada alternatif apa lagi di luar sana. Dan kalau misalkan gue lagi di sini sekarang, ini challenge yang gue hadapin, cara pandang gue bener atau enggak gitu. Karena itu sebenarnya salah satu use case yang dari aku sendiri pakai paling sering di AI, di mana kalau misalkan kita butuh istilahnya kalau sebagai pembisnis gitu ya Mas ya, yang namanya market feedback itu kan penting banget gitu ya. Nah, market feedback itu kadang kan butuh lama gitu ya perjalanannya. Atau misalkan teman-teman di korporat juga atau di agency ada client feedback maupun feedback dari bos, itu kadang kan takes time. Nah ini nih ada nih yang menyerupai gitu kan, bisa langsung ditanya aja. Persis nggak? Ya mungkin nggak, tapi minimal ngasih kita the next step deh gitu. Jadi kalau dari aku sih, aku pengen pakai untuk sebagai dua-duanya. Oke, terima kasih banyak Mas Pandu. Menarik sekali ya. Jadi gimana caranya kita bisa check and balance lah gitu. Kita bisa melihat the sweet spot-nya di tengah untuk dalam mengadopsi AI. Sekarang mungkin ke Mas Gito ya, selaku pelaku bisnis, sekaligus juga dari segi teknologinya juga. Dari Mas Gito sendiri, ada nggak sih yang bisa di-share? Kira-kira seberapa demokratis sih menurut Mas Gito teknologi AI itu? Apakah teknologi AI itu demokratis itu sehingga pelaku usaha mikro sekalipun sebenarnya bisa gitu memanfaatkan itu? Memang sedemokratis itu sih, memang sih. Karena sebenarnya kita sudah pernah mengalami fase-fase seperti ini ya. Dulu ketika awal tuh kita dihadapi dengan era digital, baru-baru masuk sosial media. Digital kan dulu kan masih website based gitu ya. Lalu masuk ke era sosial media, semua orang tuh punya ketakutan yang sama sebenarnya. Apakah orang akan tergantikan, apa segala macam, profesi akan semakin hilang. Justru yang terjadi apa? Malah semakin banyak cabang profesi yang berkembang. Yang tadinya nggak ada malah jadi ada dan bercabang. Begitu juga sebenarnya di AI ini. Jadi ini sebenarnya momen di mana kita bisa ngelihat nih sebagai sesuatu base yang baru, yang dimana tuh kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Dari mungkin saya juga dari sisi pemilik bisnis bisa memanfaatkan itu untuk efisiensi. Tadi juga Mas Freddy juga udah sempat sebut juga, bisa lebih efisiensi, bisa lebih start, lebih cepat. Das research juga jadi sangat mudah sekarang kalau misalkan untuk mengambil langkah marketing. Dan bukan itu saja kan, mungkin juga saya juga sebagai pemilik bisnis juga butuh orang yang bisa menggunakan teknologi ini dengan baik. Artinya kan ada profesi baru yang saya butuhkan expertnya. Jadi ya akan banyak sekali hal-hal baru yang terjadi, infrastruktur baru yang terjadi, dan pemanfaatan itu ke bisnis juga jadi real. Karena pertama ya pastinya saya jadi butuh tenaga baru dengan expertise yang baru, di mana orang tersebut tuh bisa membantu percepatan bisnis yang saya jalankan. Misalkan tadi kita sempat ngobrol juga sedikit ya untuk percepatan pengambil keputusan marketing juga. Tadi juga disebutkan juga sama Mas Pandu. Jadi kita bisa forecasting dari apa yang sudah terjadi di di bisnis yang sedang berjalan. Kita compile, kita bisa langsung das research terhadap bisnis kita sendiri. Kita bikin forecasting kira-kira apa yang akan terjadi, digabungkan dengan tren saat ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan berikutnya di marketing, bahkan sampai di keputusan bisnis berikutnya. Misalkan kalau misalkan mau buka outlet restoran yang baru gitu, kira-kira tren seperti apa yang bisa kita tap in, lalu juga dengan strategi branding dan marketing seperti apa yang bisa kita create juga sih, kurang lebih sih seperti itu. Oke, terima kasih sekali Mas Gito. Tadi sempat mention juga soal dulu udah pernah mengalami ya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang sebuah siklus gitu, karena kan nggak mungkin kita selalu stop di situ aja. Ada nggak sih dari Mas Gito lagi gitu mungkin sebuah learnings yang bisa di-share ketika dulu yang mungkin masih relevan gitu ketika terjadi masuknya era digital, dan sekarang kita masuknya ke era yang digital juga gitu, tapi lebih next level lagi yaitu AI. Iya. Seperti apanya maksudnya lesson learn-nya? Iya, learning yang mungkin bisa di-share ke teman-teman UMKM dan juga teman-teman di sini. Iya.
mungkin kalau misalkan belajar dari dulu yang terjadi gitu, mungkin yang paling masif itu sekarang dan memang kita merasakan yang sekarang mainstream itu adalah era yang sekarang sedang berjalan itu adalah era sosial media ya, yang sebenarnya juga masih belum berhenti berevolusi sebenarnya, yang dimana tadinya sosial media itu cuma sebuah media, sebuah tempat branding, berkembang sekarang bahkan menjadi tempat mainstream untuk berjualan, bahkan evolusinya bahkan sudah sampai ke situ. E-commerce sudah mulai menurun, sosial media justru jadi base baru untuk berjualan. Di sini kan kita ngelihat lesson learn-nya di situ kan, bahkan dari satu hal yang kita pelajarin baru aja bisa berkembang sesuai dengan kreativitas kita. Itu cuman media doang, soalnya sosial media is just another media, it just tools gitu sebenarnya. AI ini masih baru banget. Jadi dan tadi juga udah sempat ngobrol sama beberapa teman juga bahwa ini tuh orang tuh ngelihat nih di sini tuh terlalu berat di outputnya saja sebenarnya. Ngelihat orang tuh ngelihat bahwa ChatGPT misalkan bisa digunakan untuk diajak brainstorm, tapi sebenarnya jarang ada yang mengulik bahwa si sistemnya itu sendiri itu tuh sebenarnya masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi sebenarnya untuk pemanfaatan apapun di bidang saya di F&B bisa dikembangkan sebenarnya untuk misalkan di sistem POS gitu ya, sebenarnya untuk creating dashboard di finansial, bisa langsung bikin analisa, bisa predicting. Ini masih satu bidang di F&B, belum di bidang-bidang lain itu kita bisa manfaatkan menjadi hal-hal yang lain lah gitu tentunya kan. Nggak kebayang sih sebenarnya sih. Jadi maksudnya melihat dari dulu perkembangan sosial media sampai sekarang ke sesuatu yang beyond our thinking gitu ya, AI kayaknya bakal berkali-kali lipat deh bisa bercabangnya gitu sih kebayangnya sih. Baik, terima kasih Mas Gito. Jadi kurang lebihnya sebenarnya semua orang harus bersiap ya, mungkin nggak cuma pelaku bisnis tapi selaku konsumen juga pastinya harus menjadi smart consumer gitu ketika di dunia AI ini. Mungkin kembali dulu ke Mas Pandu sebelum ke Mas Freddy. Kalau misalkan ada seorang pelaku UMKM gitu atau pelaku UMKM yang baru mulai, kira-kira bicara soal tools, tadi kan Mas Gito udah sempat mention beberapa tools dan juga fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan. Kira-kira tools atau approach AI seperti apa sih yang mungkin bisa menjadi first step mereka dalam melakukan efisiensi di pekerjaannya atau dalam mengembangkan UMKM yang kurang lebih? Bentar ya. Dikasih PR yang berat memang buat mikir bentar. Oke. Aku ngomong dari sudut pandang ini ya, pengalaman aku pas ngeliat SMB. Jadi tadi sempat ngobrol juga di dalam sebenarnya kalau kita ngomongin soal SMB itu kan spektrumnya tuh gede banget. Pas kita ngomong kayak 68 juta small and medium business di Indonesia itu, wah itu beneran dari istilahnya abang bakso depan rumah sampai yang udah triliunan itu juga ada yang masih dikategorikan sebagai SMB, tergantung definisinya siapa. Anyway, menurut aku perjalanan dari yang kecil banget ini sampai yang gede itu ada satu faktor yang membedakan mereka semua. Mereka ngerti yang namanya proses dan sistem atau enggak. Ujung-ujungnya di situ. Yang bisa mengerti, mereka bisa bikin si sistem dan proses ini tadi supaya ketika ada input yang masuk, outputnya itu predictable. Oke. Nah, ini kalau sampai ada SMB yang sampai bisa menciptakan nih, di sini teman-teman aku keren-keren semua di sini yang punya bisnis berkembang ini, mereka tebakan aku sudah berhasil ketemu apa sih di tengahnya ini gitu kan, di mana kalau gue ngomong begini, gue tahu konsumen akan bereaksi begini. Itu salah satu contohnya. Oke, nah menurut aku itu tuh semakin cepat kita bisa ketemu, itu akan semakin cepat bisnis kita grow. Dan kalau misalkan kita mau sekarang ada istilahnya partner dalam bentuk AI ini tadi, menurut aku itu dulu yang dicari nomor satu. Karena kalau itu nggak ada, kita bakalan ujung-ujungnya sebagai pebisnis itu stuck dan kemudian kita bingung sendiri. Akses ke misalkan mentor belum tentu selalu ada, orangnya yang tepat itu juga belum tentu available, belum tentu juga mau gitu kan. Dan AI ini bisa jadi salah satu minimal lah kita nggak stuck amat gitu kan, at least bisa nyoba. Jadi saran dari aku, coba deh berpikir dari
gimana sih AI itu bisa membantu kita untuk apa yang udah jalan di bisnis kita sekarang itu coba di-compose untuk jadi komponen-komponen yang terpisah gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di bisnis gua gitu. Ceritain aja, ini bisnis gua. Kalau lu adalah sistem analis dari bisnis gua, how would you break down this business? Tanya aja kayak gitu. Dia bakal udah punya repository dari berbagai macam knowledge yang bakal bisa ngebantu kita, oh kira-kira kayak gini. Mungkin gak 100% tepat, tapi minimal ngasih kita gambaran. Nah dari situ baru kita, oh ternyata ada 4 sistem di dalam bisnis ini. Dan 4 ini tuh berkaitannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Nah dari situ baru kemudian, kalau ini gue puter, yang ini bakal lebih bagus. Kalau ini gue puter lagi, yang ini lebih bagus gitu. Nah systematic thinking itu tuh yang menurut aku paling missing. Dan itu menurut aku investasi yang paling tepat untuk AI. Karena satu, knowledge-nya banyak, yang jadi artinya best practices, maksudnya bisnis kita kan nggak seunik itu kali gitu sampai nggak ada yang lain di dunia ini kan, pasti ada. Nah kita bisa minta AI ini untuk synthesize dong knowledge-nya dari satu dunia ini, kasih tahu gue and help me understand what is the shape of my business gitu. Nah dari situ baru kemudian kita oke, kalau sistemnya kayak gini, please help me to make a better input lah basically setelah kita perbaiki istilahnya sistemnya itu. Kalau aku begitu sih. Thank you Mas Pandu, menarik ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara infrastruktur tuh nggak cuma soal tools, nggak cuma soal alatnya gitu, tapi juga gimana kita bisa equip diri kita gitu sebagai bisnis dengan mindset dan juga knowledge tadi. Mungkin bicara soal tools masih dan juga strategi, dari Mas Freddy ada yang bisa di-share nggak sih gimana UMKM bisa mengadopsi AI dalam hal marketing, branding? Mungkin itu kan bisa dibilang untuk teman-teman pelaku UMKM sekarang itu menjadi salah satu cara cepat mereka gitu ya. Oke, AI bicara digital, kita masuk ke marketing, branding. Mungkin ada yang bisa di-share Mas? Sebenarnya kalau kita ngomongin marketing ya, AI tools, itu tetap kembali lagi kebutuhan dari UMKM itu apa. Karena banyak banget di lapangan, setelah saya lihat teman-teman saya juga yang pelaku UMKM, itu banyak banget saya tanya, permasalahanmu apa? Saya nggak ngerti. Kenapa kok bisa omset turun? Nah mereka nggak punya logical thinking di situ. Akhirnya dia coba-coba semua AI tools yang akhirnya tidak menuju pada problem yang disuruh gitu loh. Ibaratnya kayak misal kita punya problem omset turun, tapi dia nggak tahu dari mana nih omset turun. Oh ternyata ads-nya, CTR-nya nggak naik, kontennya nggak naik, oh sosial medianya nggak nyampe. Oh ternyata produk price range-nya udah salah pilih gitu. Akhirnya dia tanya AI tools-nya juga dia pelajari sembarangan. Nah akhirnya yang disalahin AI-nya belum siap. Nah padahal yang paling penting menurut saya waktu kita memilih AI tools adalah kita punya fundamental thinking. Sebagai owner kita bisa mapping mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus kita mana yang bisa di-solve pakai AI. Nah ini memang butuh journey yang panjang. Karena kemarin saya juga pengalaman, saya juga coaching beberapa perusahaan, satu perusahaan full dari HR, finance untuk AI tools ya, kita ngomong AI. Jadi saya kalau mereka berharap AI itu bisa menyelesaikan semua problemnya mereka, tapi ternyata permasalahan utamanya bukan di AI-nya, tapi di fundamental. Dia nggak bisa mapping plot permasalahannya itu. Itulah yang terjadi di lapangan. Jadi menurut saya kalau misalnya ngomongin marketing branding, kita juga harus tahu marketing itu ada online, ada offline, ada paid, ada organik. Kalau paid itu dibedah lagi, mappingnya ada banyak lagi kan. Nah, AI-nya apa tuh yang bisa kita pilih gitu. Karena kebanyakan orang nggak bisa mapping AI tools-nya gitu. Ketika mereka pakai AI, akhirnya kacau gitu. Mungkin bisa dibantu slide-nya. Ini yang saya coba teman-teman ya. Kemarin coba iseng-iseng teman-teman. Saya coba kasih nama, ini Jolin Kasawan teman-teman ya. Saya kasih nama dia sebagai marketing yang saya iseng-iseng di tahun 2025 bisa buat lumayan serealistis ini. Saya kasih nama Jolin Kasawan. Boleh next lagi? Nah, saya bisa buat dia pakai baju apapun yang saya mau, pakai perhiasan yang saya mau. Nah, kalau kita ngomongin UMKM tuh selalu ngomongin apa sih? Kita ngomongin bisnis tuh apa sih? Cost turun, omset naik. Omset itu kalau misal cost turun berarti profitnya pasti naik dong, ya kan? Yang paling penting kan bisnis itu aja ya, rata-rata kayak gitu. Nah, saya coba beberapa hasilnya itu bisa kayak gini. Jolin bisa saya taruh dimanapun yang dia mau, saya mau gitu. Pakai baju, pakai skincare, pakai
apapun ya. Oke, next, boleh next. Nah, ini contoh boleh di play. Salah satunya AI-nya tuh udah bisa, mungkin bisa sampai ada suaranya ya teman-teman. Nah, dia bisa ngobrol, bisa marah, bisa apapun lah yang saya coba-coba di ini sebenarnya pakai AI tools yang belum diupdate teman-teman. Udah bisa serealistis ini. Jangan sekarang di tahun 2025 yang terbaru hari ini saya dapat berita kemarin itu Google Nano Banana Pro kedua. Which is ini saya generate bukan pakai Google Nano Banana. Ini masih tools yang lama. Sekitar awal tahun saya buat seperti ini gitu loh. Dan sekarang sudah ada Google Nano Banana, sudah ada Seed Dream. Itu keren banget gitu loh. Ada Flux, banyak banget tools kontennya. Oke, next. Nah, ini juga saya juga bisa buat, ya ini contoh marketing yang saya coba buat. Saya bisa buat, misal nih produknya skincare. Ya, saya pilih aja cewek yang saya mau, misal orang Rusia, orang mau Arab, mau orang apapun bisa. Nah, kalau misalnya kita butuh untuk tergantung produknya kan. Jadi kita bisa buat karakternya kita sendiri yang seperti saya mau dan konsisten karakternya. Dan itu yang udah bisa dilakuin AI di tahun 2025 untuk marketing. Karena ini game changer. Kenapa? Karena kalau kita hire model itu bayar berapa, ya kan? Oke, next. Terus ini juga salah satu foto produk yang saya coba-coba generate pakai Nano Banana, pakai simple prompt yang seperti ini aja, teman-teman, di bawah. Hasilnya bisa seperti ini tanpa harus lagi photoshoot. Dan yang paling gila lagi waktu saya ngerjain ini, saya dulu punya 6 kamera. Saya juga foto videographer dulu. Saya punya 6 kamera, 4 kamera saya buang. Saya jual, teman-teman. Bukan dibuang ya, teman-teman. Dijual, sisa 2 kamera aja. Karena AI udah seperti ini. Ini 2025. Oke, next lagi, boleh dicepetin. Next lagi, boleh. Ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nano Banana itu bisa seperti ini ya. Next lagi. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari satu logo, dia bisa generate foto sampai seperti ini. Kalau kita dulu bikin seperti ini butuh berapa lama, butuh berapa cost. Nah, kalau misalnya kita udah bikin kayak gini, kalian lihat sendiri, ini saya cuma nge-prompt, hasilnya langsung seperti ini teman-teman. Ya, jadi nggak ada prom-prom yang aneh-aneh, nggak ada yang apa-apa, udah jadi sama tulisannya, udah logonya ditaruh di situ, udah ada tulisan-tulisan seperti ini. Oke, next lagi. Nah, ini contoh ya, Jolin Kasawan yang tadi saya coba, saya buat banyak banget di sini. Ya, ini Jolin Kasawan, boleh di next lagi. Nah, ini Jolin Kasawan pakai produk yang saya mau, apapun ya. Sesimpel itu, sesagampang itu, pakai Nano Banana yang nggak banyak orang belum bisa ngerti. Tapi kalau ini udah ngerti, ini bakal ngeri. Karena menurut saya, ketika teknologi ini sangat memudahkan manusia, semua pasti akan lari ke sana. Pasti akan terjadi. Kayak seperti phone, kita telepon ya. Sekarang mana ada yang mau pakai wartel? Nggak ada yang pakai wartel. Ya, teman-teman yang tahu wartel dulu ya, udah nggak ada. Udah pakai HP, nggak ada surat menyurat lagi ya toh. Dulu pakai dokar, kita naik kuda, sekarang kita pakai mobil. Nggak ada yang mau balik ke dokar lagi gitu ya. Jadi itulah yang paling. Oke, next lagi agak cepat teman-teman. Ya, ini video, jadi foto dari video itu secepat kilat, gak perlu lama-lama. Saya generate pakai satu HP aja bisa jadi seperti ini. Oke, next. Nah, ini Jolin Kasawan. Nah, ini boleh di next lagi. Ini beberapa poster-poster yang bisa kalian buat tanpa harus editing lagi. Dan ini salah satu Jolin Kasawan, saya coba buat dia pegang produk A, produk B, produk C, mau pakai sepatu Nike, mau pakai apapun saya bisa. Oke, next lagi. Nah, ini nggak ada suaranya ya. Saya ini harus ada suaranya. Jadi si Jolin Kasawan saya buatin seperti sesimpel ini dia 2025. Gantikan ion dengan Pocari Sweat Boleh diulang? yang diserap tubuh cepat dibandingkan air. Ion hilang saat kita beraktivitas. Ion hilang saat kita bergerak. Ion hilang saat kita emosi. Gantikan ion dengan Pocari Sweat yang diserap tubuh cepat dibandingkan air. Go Eon, Go Sweat, Pocari Sweat. What's that? Ya, ini Jolin Kasawan teman-teman ya. Jadi saya coba generate. Kalau dulu butuh berapa mahal untuk bikin kayak gini, bisa puluhan juta bahkan ratusan juta.
Saya generate ini cuman butuh kurang lebih 10 sampai $20. Yang penting ngerti cara pakainya. Kalau ngerti cara pakainya cepet banget. Ya, oke next, cepet teman. Rambutmu sering rusak karena dicatok, dikeriting, atau disemir. Pakai Sunsilk, rambut balik lembut, sehat, dan berkilau lagi. Sunsilk diperkaya multivitamin yang bantu rambut tetap kuat dan lembab dari akar sampai ujung. Dan bikin pede seharian. Mau rambut tetap on point setiap hari? Ya Sunsilk aja. Nah ini saya juga buat storyboardnya seperti teman-teman, dari prompt, dari segala macam saya buatin jadi video. Dan ini yang generate ini adalah tim saya teman-teman ya. Saya cuman kasih logika thinking ke tim saya yang baru saya ajarin kurang lebih 2 bulan, dia bisa generate seperti ini. Bayangin dia nggak ada basic foto videographer, nggak ada basic untuk membuat video marketing seperti ini, dan ini yang membantu adalah AI semua. Ya, yang saya masukin di sini adalah tetap butuh creative thinking kita ya. Tapi yang saya maksud adalah secepat ini saya bisa buat video seperti ini sama tim saya yang saya baru training bisa buat sebagus ini ya. Itulah, itu yang saya mau sampaikan teman-teman ya. Tetap butuh fundamental thinking ya, bukan AI tools-nya aja karena indikatornya banyak. Oke, next. Nah ini juga salah satu foto yang saya juga generate. Nah ini dari satu foto bisa jadi foto produk dalam hitungan detik aja, nggak perlu lama-lama teman-teman. Dulu kalau misal UMKM awal-awal bikin brand, udah pasti habisin berapa puluh juta doang untuk bikin kayak gini, gitu loh. Foto produk, ada logonya, ada color palette-nya, dan sekarang udah bisa sejauh ini AI gitu loh. Dan ini gokil banget. Dulu kalau misal kita lihat tahun dulu, saya habis bisa puluhan juta untuk starting modal awal aja. Sekarang udah bisa lakukan AI, ini saya cuma habis kurang lebih $20 juga untuk dapetin ini semua. Yang paling penting kita harus bisa operate-nya. Oke, itu aja sih teman-teman. Kalau untuk marketingnya, thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Freddy. Ini menarik sekali ya sebenarnya. Membuktikan bahwa sebenarnya tuh AI sangat-sangat accessible gitu ketika memang pelaku UMKM ada gitu jalurnya ke sana. Barusan sangat menarik. Aku ada satu pertanyaan follow up. Sebenarnya karena dengan accessibility itu gitu terhadap semua pelaku UMKM untuk mengakses hal tadi, kira-kira bagaimana sih caranya supaya semua orang bisa kan nih sekarang pakai AI, tapi gimana caranya supaya membuat bahwa konten-konten tersebut tuh tetap unik dan juga autentik? Creative thinking, tetap yang saya buat seperti ini tidak akan bisa kalau kita nggak punya creative thinkingnya. Kita tetap sebagai director yang mengarahkan AI. Dan saya bilang ke depan itu bahkan banyak ada solo founder, solopreneur ya. Mungkin sekarang kalau kita lihat ada banyak sekali yang terjadi fenomena tahun yang akan datang. Ini kutipan dari banyak orang di luar negeri yang saya kutip. Itu bakal ada solopreneur gitu. Jadi udah solo founder, AI yang bantuin. Jadi creative thinking lah tetap yang harus jadi nomor satu. Dan kuncinya tetap juga jam terbang. Saya bisa melakukan ini semua, tim saya juga bisa saya latih 2 bulan secepat itu. Bukan karena saya baru setahun 2 tahun kerja, udah 10 tahun kerja, udah paham cara mapping timnya, mapping cara kerja orangnya. Jadi yang paling penting jangan terlalu terbuai sama yang namanya AI bisa cepet nih, bisa cepet. Tetap paling penting adalah saya kalau misal nih saya mau mulai ini pro tips juga teman-teman. Saya kalau pakai ChatGPT, pakai Gemini itu sebelum saya mulai sesuatu, saya belajar dulu sama dia. Buatin saya dong kurikulum untuk marketing era sekarang di tahun 2025 di Instagram. Buatin saya 15 hari ke depan, kira-kira apa aja yang harus saya ketahui untuk saya bisa masuk lagi ke dalam itu. Jadi saya minta belajar dulu sama ChatGPT, Gemini, buatin kurikulum untuk saya. Gitu. Saya pelajari dulu, baru saya eksekusi sama AI ya. Gitu. Kita kan pengarahnya, kita ada director. Nggak bisa, tetap intinya gini. Yang selalu saya sampaikan adalah anak SD itu akan selalu bertanya dengan 1 tambah 1. Nah, pertanyaan simple. Nah, kalau orang udah SMA, udah nanya aljabar. Nah, itu kan kembali ke level kalian. Semakin level kalian tinggi, pertanyaan kalian nggak akan sesimpel 1 tambah 1. Gitu loh. Makanya bisnis kalian mau besar, fundamentalnya dulu, kuatin dulu. Belajar bisnis dulu. Apa aja harus dikuatin? Di area teks, di area marketing, area operasional, managing team, leadership, banyak banget.
Jadi itulah yang saya pelajari di situ adalah memapping cara kerjanya supaya workflow setiap dari karyawan-karyawan tim saya itu maksimal pakai AI, nggak cuma bergantung sama AI. Karena tetap utamanya adalah kita director dan doer-nya adalah AI. Ya, jadi mungkin ke depan kita sebagai director, yang doer, yang eksekusi semuanya AI. Dari bikin foto, bikin video, tapi kita yang direct. Kalau kita nggak bisa direct, hasilnya pun juga nggak akan bisa sebagus ini, gitu. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Freddy. Menyambung soal kreativitas, cara berpikir kita sebagai pelaku pengguna AI. Dari Mas Gito sendiri, ada cerita atau mungkin ada tips nggak sih gimana sih caranya supaya hubungan dengan pelanggan kita tuh tetap ada sisi personalize-nya, sisi humanisnya walaupun kita mengadopsi AI dalam service kita. Menarik nih. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu tadi follow up dari Mas Freddy, sebenarnya jadi ingat sih ada satu senior pernah bercerita evolusi berikutnya manusia. Kan kita kan dikenal sebagai Homo sapiens yang memang manusia itu kan hidup bergantung dengan tools ya. Zaman dulu kita tahu dengan tools sederhana kapak untuk berburu segala macam gitu ya, bercocok tanam. Dan sekarang katanya evolusi berikutnya adalah Homo ludens, yang artinya adalah manusia makhluk bermain. Bermain itu dalam arti sebenarnya berpikir. Jadi dengan adanya AI itu sebenarnya ini kayak sudah semakin nyata terjadi, bahwa memang ya evolusi berikutnya adalah manusia yang mampu berpikir sebenarnya, di mana semua eksekusinya itu dilakukan antara memang manusia yang memang mengasah dirinya di skill tersebut atau ya secara otomatis gitu melalui AI. Jadi bukan berarti manusia akan kehilangan, mereka bisa menjadi spesialis mengasah ilmunya di situ, atau kalau misalkan tidak, mereka akan fokus berpikir dan ya bukan manusia lagi yang menyelesaikan semua tugasnya seperti yang tadi semua diceritakan oleh Mas Freddy. Nampaknya sudah akan terjadi nih. Tapi ya balik lagi ya, berarti artinya kebutuhan manusia untuk bisa berpikir dengan cerdas itu akan semakin tinggi. Kebutuhan, jadi kita tuh bukan lagi, ini tuh bukan jadi kayak ada era kita manusia jadi semakin muda, semakin termanjakan, enggak. Jadi semakin besar tuntutan kita untuk bisa semakin berpikir, tidak seperti sebelumnya. Tapi dengan kita mampu berpikir secara baik, akan lebih banyak lagi yang bisa kita kreasikan. Tapi baliknya lagi sebenarnya kan ya ujung-ujungnya kan kita hidup bukan berinteraksi dengan AI kan, kita berinteraksi dengan manusia. Menyambung dengan pertanyaan Mbak Melisa, bagaimana supaya human touch tidak terlihat, ya memang justru terlebih di yang bisnis saya lakukan itu ya. Misalkan dari sisi marketing, saya berhasil mengcompile keluh kesah pelanggan selama misalkan setengah tahun ke belakang. Jadi saya tahu kurang lebih apa yang terjadi. Saya minta AI untuk mengcompile itu dengan cepat. Habis itu justru dari manusia sendiri yang berpikir kira-kira tuh dari hasil kesimpulannya itu tuh bisa diolah menjadi seperti apa. Hasil olahannya itu kita balikin lagi ke AI. Bisa nggak forecasting dari kesimpulan yang kita dapatkan kurang lebih seperti ini, forecasting dong apa yang harus kita lakukan. Setelah dapat pun yang mengimplementasikan kembali ke manusianya. Ketika nanti akhirnya kita jadi membuat SOP baru terhadap misalkan staff floor kita untuk bisa melayani, misalkan yang tadinya ternyata akhirnya ketahuan ternyata tuh kekurangannya di outlet kita itu adalah kurang menanyakan kabar dari customer gitu misalkan. Itu jadi SOP baru yang kita berhasil dapatkan secara tepat dan cepat gitu ya melalui AI. Tapi di belakang ada tim marketing yang mampu berpikir dengan baik, lalu menerapkan itu menjadi sebuah SOP dan dijalankan juga dengan staff-staff yang bisa berpikir juga gitu, bukan cuma sekedar menjalani kehidupannya, menjalani pekerjaannya ya pengen cuman ya melalui hari doang gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi ya otomatis itu tak akan pernah hilang sih sebenarnya sih. Thank you Mas Gito, terjawab ya sebenarnya. Dan ini sangat nyambung sama yang tadi Mas Pandu udah share juga gitu, gimana sebenarnya hal yang mesti kita siapin gak cuman tools, gak cuman strateginya, tapi ya kita sendiri gitu sebagai pengguna AI. Dan menyambung tadi Mas Gito sempat share juga soal evolusi ke depannya seperti apa. Dari Mas Pandu sendiri, kira-kira untuk menyambut visi ke depannya nih, gimana kita sebagai konsumen dan juga pelaku UMKM
bagaimana mindset seperti apa yang krusial untuk kita punya supaya kita bisa menuju AI dan juga sinergi antara AI dan UMKM dengan lebih baik lagi. Oke. By the way, itu tadi elu tapi jadi cewek bukan sih? Siapa? Elu tapi jadi cewek. Mirip banget semua. Bukan. Bukan ya? Banyak orang kira itu istri saya loh. Mirip. Jangan-jangan nih, wah bisa sampai salah satu bisa realistis kayak gini, salah satunya pakai foto sendiri, terus habis itu foto studio gitu. Oke. Terus minta kalau gue jadi cewek gimana ya? Gitu. Anyway, kepikiran aja random banget. Tapi mungkin nyentuh dikit yang soal keunikan itu kan. Jadi di satu sisi AI itu keren banget bisa menciptakan berbagai macam dari video ya, keren banget. Akan bukan videografi, jadi yang kayak gitu tuh super amazing. Itu satu. Tapi di satu sisi lainnya juga kita juga masih ngerti nature-nya dari si AI ini gimana sih cara kerjanya itu kan, yang dan aku selalu coba nyampein ke teman-teman, ke UMKM juga gitu, jangan lupa loh kalau mereka itu tugasnya memang mengenerate dari apa yang sudah ada itu kan. Jadi ya mereka mengeneralisir atau bisa kita bilang di-average-kan lah gitu kan. Jadi tadi ada lapangan lari dan segala macam karena sudah pernah ada video seperti itu dan banyak jumlahnya, sehingga dia bisa meng-average-kan kalau misalkan karakter ini pakai baju ini di kondisi itu kira-kira bentuknya kan seperti ini gitu kan. Nah nanti kalau misalkan mau berarti nilai humannya di mana itu, karena tebakan aku bakal muncul profesi-profesi baru. Misalkan extreme photographer misalkan gitu ya, yang akan sekarang nyari footage yang tidak ada di mana-mana gitu, dan itulah yang harganya mahal gitu yang, dan itulah yang nah ini nih nilai jualnya jadinya di sini itu kan. Sedangkan kalau misalkan yang kayak gitu lama-lama akan democratize itu kan, harganya ya makin lama makin ya biasa gitu kan. Dan nanti ya siklus ini kan akan selalu terus ada gitu ya, tools semakin canggih, hasilnya makin bagus, yang makin bagus kalau makin murah, temuin something baru itu ya. Jadi ya di satu sisi itu. Nah di sisi yang lain yang seringkali kita sebagai salah satu ya pelaku bisnis tapi juga teknologis gitu ya, dan pas ngeliat amazing footage kayak gini, karya-karya yang luar biasa kayak gini, terus habis itu langsung yang balik ke pertanyaan pertama tadi kan, what's going to happen to me itu kan basically gitu kan. Sometimes kayak langsung triggernya kayak existential threat gitu kan. Tapi jangan lupa juga, tadi aku suka banget yang Mas Kito bilang itu kan, ujung-ujungnya jangan lupa nih, yang pegang duit ini itu masih human. Ujung-ujungnya at the end of the day. Jadi apa yang paling penting? Yang paling penting itu ya skill untuk connect sama humannya itu kan, dengan berbagai macam medium yang ada, termasuk video itu tadi gitu kan. Dan dimana selama video itu masih bisa connect, by all means pakai aja gitu. Dan untuk koneksi sama konsumen, bisa ngegerakin hati mereka, bisa mereka bikin mereka makin mengerti sama produk kita itu. Jadi skill humannya untuk bisa relate sama orang dengan cara yang efektif itu penting. Berkomunikasi verbal dan non verbal segala macamnya. Nah di satu sisi lagi adalah menurut aku ujung-ujungnya adalah data. Nah ini dengan berbagai macam percepatan ini ya, hasil output yang bakalan bisa di power sama AI ini tadi, resultnya itu akan semakin dicari itu kan, dan result itu balik lagi kita ke angka. Nah aku share aja dikit, agak mungkin ya inilah nge-share apa ya hasilnya dari yang Madia udah lakuin. Kalau slide-nya bisa ditunjukin. Untuk pertama beberapa dari, kembali lagi kalau dari kami pas ketika melakukan pengembangan untuk UMKM, kami selalu pengen memastikan bahwa mereka menerima manfaatnya, mereka spend berapa atau mereka berinvestasi sebesar apa, mereka juga mesti sadar kalau mereka bisa mendapatkan hasilnya itu sekian itu kan. Jadi ini berapa stats kami lah, kami growth partnernya Idea Weeks. Terima kasih untuk Mas Hendrik dan Mas Ryan untuk kepercayaannya bisa sold out itu. Kami iya ada berbagai macam pihak yang sangat mendukung, kalau nggak mungkin, tapi ya, magical juga gitu, pengalaman yang luar biasa juga buat kami bisa membantu event seperti ini bisa sukses dengan segala macam keterbatasan. Terus kemudian kami bantu sekolah, kami bantu healthcare, kami bantu financial services untuk supaya mereka bisa menghasilkan nilai bisnis gitu, karena ya ujung-ujungnya itu kan yang paling meter gitu kan. Dan itu semua perjalanannya adalah baik lagi koneksi ke
human. Nah, mungkin ini aja ya, sebagai growth partner di next slide-nya, sebagai growth partner, Madia juga nyediain ini. Jadi tadi ada satu, aku ngingetin aja buat teman-teman semua yang beli, dari artificial itu nanti dapat pack 1000 prompt, keren-keren pastinya. Sama dari Madia juga nyediain workshop buat lead generation dan lead management. Semua teman-teman yang udah beli nanti bakalan kami kontak untuk next step-nya buat yang ini ya. Jadi kami nggak lupa kok, ada, tenang aja. Oke, dan exactly teknik ini yang kami terapin buat selling out Idealix. Oke, teman-teman jadi tahu. Thank you Mas Pandu. Ini come in handy banget karena tadi saya baru banget mau tanya kira-kira next step-nya apa sih gitu ya bisa dilakukan sama pelaku UMKM. Tapi mungkin sekarang bisa beralih dulu ke Mas Freddy lagi. Kalau dari Mas Freddy sendiri sebenarnya dengan kecanggihan dan segala macam yang salah satu contohnya yang tadi materi Mas Freddy tadi ya, itu kan sangat-sangat canggih ya Mas. Dari kacamata Mas Freddy, kira-kira dengan segala advancement itu seberapa jauh sih pelaku UMKM kita di Indonesia bisa melangkah maju? Apakah ini bahkan bisa membuat mereka menembus pasar global sampai di level itu atau sejauh mana? Menurut saya paling penting ya, kembali lagi waktu kemarin juga saya banyak coaching beberapa perusahaan, itu dari prompting dulu, belajar prompting dulu. Skill pertamanya ya Mas ya. Kebanyakan orang pasti selalu meremehkan skill prompting, dan pakai ChatGPT itu adalah basic dari segala LLM sih sebenarnya, sebagai AI ya maksudnya. Jadi pakai ChatGPT bener, prompting itu untuk semua AI itu kita bisa cepet kalau misal kita udah paham mindsetnya bikin prompt di AI. Jadi menurut saya jangan langsung skip dulu yang basic itu, karena basic itu pasti akan kepake. Terus kalau misal orang bilang basic itu nggak kepake, justru malah salah. Justru malah kita per hari ini yang kita pakai adalah tambah-tambahan, kurang-kurangan, pakai kata-kata yang biasa tuh yang kita sering pakai. Ya jadi jangan sampai prompting itu nggak dipelajari. Orang beli-beli prompt, nah kalau beli-beli prompt itu berarti orang nggak bisa prompting biasanya. Ya jadi ketawa. Jadi itu yang saya dapat. Kalau misalnya orang nggak ngerti mindsetnya, cara pakai AI, pasti akan salah terus. Dan mereka selalu berharap AI itu adalah magic button yang dimana sekali klik semua permasalahan selesai. Itu nggak akan ada. Terus kalau mau menembus pasar global, menurut saya tetap balik lagi ke kuatin di fondasinya, karena bisnis yang besar itu pasti fondasinya kuat dan sistemnya kuat. Karena kalau sistemnya dari 0 ke 100 juta aja kacau, mau di scale up ke 1 miliar aja pasti kacau lagi gitu. Jadi menurut saya ada sistemnya di setiap level bisnis. Jadi pahami setiap levelnya, kuatin di fondasinya. Karena kalau udah bisnisnya udah besar, itu sudah arahnya udah pengambilan keputusan sekali berdasarkan data, bukan feeling-feeling lagi. Kalau kita nggak kuat di data, kita nggak kuat di mengatur tim, membuat sistem yang baik, logika thinking, memapping masalah yang bener gimana, udah jangan ngomongin itu, nggak usah ngomongin AI lagi, udah ngomongin problem solvingnya. Karena menurut saya sekarang makin kesini tuh orang-orang tuh makin kurang problem solving sama logika thinkingnya. Yang makin saya lihat makin kesini ya, di kacamata saya ya, bukan data ya. Itu yang saya dapetin. Jadi mereka datang ke saya, ini bisnis saya gini. Lah, permasalahannya cuma gitu doang, masa harus tanya saya gitu ya. Kayak contoh-contoh, udah punya bisnis besar, tapi omsetnya besar, tapi permasalahan kecil gini kok masih tanya. Nah, saya bingung. Oh, ini menang karena produknya emang udah bagus gitu loh. Memang sudah tap in di produk yang bener gitu kan. Nah, itu yang saya ketemu di lapangan gitu. Jadi logika tingginya nggak jalan karena produknya bagus, tap in-nya bener, jalan. Jadi kalau mau oke, indikatornya harus bener semua. Nggak bisa cuma satu doang. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Nggak bisa cuma 1 bulan, 2 bulan, butuh bertahun-tahun. Oke, thank you Mas Freddy. Nyambung lagi ke Mas Gito sekarang. Kira-kira kalau dari kacamata Mas Gito, bidang AI apa sih yang bisa dibilang mungkin menjanjikan gitu ya untuk UMKM, entah dia naik kelas atau mungkin ekspansi pasarnya,
Karena kan tadi kita udah lihat ada banyak sekali format dari AI ya, mulai dari customer service-nya misalnya, atau misalnya kreatifnya. Dari Mas Gito ada yang bisa di-share mungkin? Kalau mungkin saya hubungkan dengan yang saya lakukan sendiri aja kali ya di Titik Temu. Kebetulan juga barengan dengan Balesin ID yang sedang kita develop itu dari sistem POS kita yang integrated sebenarnya. Integrated di mana yang akan langsung terlihat itu sebenarnya dari efisiensi. Jadi akhirnya levelan admin kita bisa kurangin orangnya dan untuk di finance gitu ya. Jadi kita bisa langsung sekedar kita bikin creating satu sistem semuanya udah ya pasti harus ada manusia yang menginput, tapi nanti untuk pengolahan datanya kita tidak perlu lagi meminta orang yang dimana akan ada human error gitu kadang-kadang dan memang sering kali terjadi. Ini bisa diakses kapan saja, di mana saja, bahkan sampai di levelan siapa saja yang membutuhkan gitu, dari levelan bawah marketing yang sedang mencoba membuat promo baru, dia bisa langsung akses data yang dia butuhkan. Nanti kita akan bikin tieringnya, data seperti apa saja yang bisa diakses oleh siapa aja. Jadi nanti sesuai kebutuhan. Itu pasti sudah akan terjadi dan yang tadi juga sudah sempat saya ceritakan juga akan ada forecasting untuk di marketing juga dan lesson learn dari semua data yang kita punya saat ini. Titik Temu sudah ada 13 cabang. Dari semua itu tuh kita bisa compile, jadi kita bisa tahu kurang lebih dari lesson learn dari beberapa outlet yang mungkin secara omsetnya kurang baik digabungkan dengan yang omsetnya baik. Itu nanti akan kita compile, kita jadikan satu lagi, kita percepatkan melalui AI, tapi kita olah kembali dari manajemen untuk mengolah kembali, membuat sebuah keputusan yang sifatnya ya pastinya ya memang ujung-ujungnya kan ya kita tahu AI tahu yang terbaik menurut dia, menurut data kita tahu yang terbaik menurut kita dari sisi manusianya. Kurang lebih sih sebenarnya yang akan terjadi memang seperti itu sih. Dan itu juga nanti akan terintegrasi lah gitu sebenarnya satu sama lain. Oke, thank you Mas Gito. Jadi kurang lebih sebenarnya adopsi AI itu justru bisa memperkuat kapasitas kita ya. Mungkin yang tadinya waktu kita habis untuk kerjaan A, sekarang karena udah ada efisiensi dari AI, kita bisa ngelakuin kerjaan lain yang mungkin lebih impactful buat bisnisnya. Oke. Kurang lebih sebenarnya itu diskusi kita hari ini, tapi sebagai penutup karena sebenarnya masih banyak pastinya ya bisa dikupas dari antara AI dan juga UMKM. Saya ada satu permintaan, mungkin ada dari masing-masing pembicara hari ini bisa share satu tips untuk para pelaku UMKM atau mungkin teman-teman yang mau membangun bisnisnya dalam waktu dekat. Kira-kira langkah apa sih yang harus diambil berhubungan dengan AI? Bisa dari segi mindset, strategi, atau apapun yang bisa di-share. Mungkin bisa dari Mas Pandu dulu. Oke, yang jelas dimulai dari sekarang teman-teman, jangan ditunda dan kayaknya semoga tadi kayaknya dari kami berempat ini ngomong hal yang muter-muternya sebenarnya di situ aja kok esensinya gitu ya, yaitu satu, ngertiin fundamental gitu. Jadi jangan terbuai sama hanya sekedar marketing saja gitu. Kita ngertiin dulu what's actually going on sih dari semuanya ini tadi gitu. Kenapa itu penting? Supaya pas kita prompting itu tadi, kita minta request, itu kita tahu exactly satu yang kita minta nih apaan sih. Jadi kita nggak kaget sama hasilnya. Yang kedua, kita ngertiin juga sebenarnya problemnya itu exactly apa gitu ya. Jadi kayaknya tema yang udah berulang-ulang ya, kita repeat terus ya di ini. Dan ada alasannya loh kita muter-muternya di situ dong ya, karena memang begitu. Realitanya begitu teman-teman. Habis itu selain dari mulai juga pakai yang benar. Terus habis itu jangan treat AI itu kayak genie in a bottle aja gitu ya. Jadi tadi kayaknya Mas Radi yang nyentuh soal hal ini deh. Bukan magic button gitu teman-teman. Ini bukan dia tiba-tiba jin lampu yang itu gosok keluar kita mau. Nggak begitu cara kerjanya gitu. Kita masih tahu exactly yang kita lagi mau minta ini apa, dan the only way kita bisa dapat apa yang kita mau dari apa yang kita minta kalau kita ngerti sebenarnya masalahnya itu apa. Jadi dalemin deh pemahaman masalah, dalemin deh caranya mengekspresikan supaya masalah ini tuh bener bisa jadi sesuatu yang konkret yang si AI itu beneran bisa ngejawab gitu kan. Karena kalau dia sendiri nggak ngerti kita maunya apa, ya either dia kalau baik dia nanya, dia klarifikasi maksud lu apaan sih. Tapi kalau nggak dia baik, dia akan kasih aja nih, karena namanya generative AI, dia bakalan mengenerate. Tugasnya adalah itu memang teman-teman.
dan ternyata jawabannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kasih balik ke bos, muncullah kasus Deloitte ya, kena fine sama Australian government $400,000. Anyway, itu dia. Oke, terima kasih Mas Pandu. Intinya adalah mulai sekarang jangan tunda-tunda. Mungkin sekarang dari Mas Freddy ada satu tips yang bisa di-share ke teman-teman sekalian di sini. Tipsnya kalau mau pro AI, belajar aja prompting dulu, karena prompting itu adalah basicnya dari semua AI, sama mindset pakai AI itu yang bener gimana. Terus analoginya AI itu adalah mengamplify kekuatan kita. Misal, saya kasih analogi aja, paling gampang adalah chef yang pinter dikasih alat yang biasa aja, dia bisa masak yang enak. Nah, kalau chef yang nggak pinter, mau dikasih tools sebagus apapun itu dapur, ya, dia nggak bisa ngolah, itu nggak akan jadi apa-apa. Itu ibaratnya kita, gitu. Jadi kalau kita mau hebat, ya chefnya bener, toolsnya juga bener. Nah, dua-duanya bener tuh, naik kita, lebih cepat naik daripada yang tadi. Gitu. Jadi semua akan pakai AI, ini pasti akan terjadi, sudah bukan sesuatu yang tidak akan terjadi. Seperti era internet sebelumnya, yang sudah kita lihat, internet dulu orang skeptis bisa dapat duit enggak, ternyata sekarang kita semua pakai AI. Smartphone kita tanpa internet adalah stupid phone, ya, jadi udah nggak mungkin smartphone juga kalau nggak ada internet. Jadi AI ini adalah eranya, kalau kalian mau dapetin uang dan secepat kilat, cepat-cepat belajar AI, supaya kita nggak ketinggalan sama negara-negara lain. Karena miris banget, saya lihat selalu di lapangan, di luaran tuh sudah bahasin agentic AI, kita ngomongnya masih prompting aja sama mindset pakai AI, dan nggak pernah dipakai setiap hari. Jadi harapan saya, tim yang di sini, yuk kita belajar AI, belajar dari prompting dulu, mindset bener, fundamental. Deh, itu aja. Thank you. Oke, thank you Mas Freddy. Jadi jangan lupa belajar prompting ya teman-teman di sini. Dan terakhir pamungkas dari Mas Gito, boleh Mas satu tips yang bisa dibagikan? Mungkin kalau saya tuh follow up dari teman Mas Pandu, Mas Freddy ya, sebenarnya menyikapi AI, kalau dari saya tuh jangan overwhelming, jangan kesenangan, dan jangan juga ketakutan. We've been there, maksudnya tadi dari era nggak ada internet jadi ada internet, dari era sosial media, dan sekarang sosial media berkembang banget ke bahkan bentuk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya bayangin aja hal itu. Benar tadi kata Mas Freddy, ini akan terjadi, sudah pasti akan terjadi. Bentuknya aja kita nggak tahu, siapa-siapanya nanti pelaku-pelakunya bisa jadi mungkin dari Indonesia nanti, pionir-pionirnya. Jadi jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu kesenangan juga, belajar santai tapi benar gitu caranya. Diawali dengan prompting, kalau kata Mas Freddy tadi, dengan langkah-langkah yang tepat. Ya kita tuh terkenal di Indonesia tuh, manusia Indonesia itu tuh memiliki jiwa adaptability yang sangat tinggi. Apapun yang ada, kita bisa beradaptasi dengan baik gitu. Jadi ya yakin banget kita pasti bisa beradaptasi dengan AI dengan baik, asal ya itu dia, jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu mendewa-dewakan gitu. Belajar aja, ini tools yang baru, sesuatu yang menarik yang terjadi, jadi kayak sesuatu yang bisa jadi source of income baru juga buat kita, sesuatu yang menarik buat dimainin juga. Dan kita bisa striving di situlah gitu, terutama untuk kita di sini ya, orang-orang Indonesia gitu.